Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia yang masih dicurahkan kepada kita sekalian. Semoga nikmat-nikmat Allah yang kita dapatkan bisa kita manfaatkan untuk sebesar-besarnya mengabdi, menyembah, dan tunduk serta patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tak lupa kita sampaikan untuk baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para keluarga dan sahabat-sahabatnya yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan kembali pelajaran-pelajaran yang kita ambil dari peristiwa-peristiwa penting dalam sejarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terutama berkaitan dengan salah satu peristiwa besar dalam sejarah Islam, yaitu perang Badar. Ya. Kita masih akan membaca di antara rawai'ul iman fi hadil ma'rakah, ya, fenomena-fenomena keimanan yang menakjubkan pada peristiwa perang Badar Al-Kubra. Ya. Fenomena yang ke-8. Kita baca dulu kitabnya. Qala Syekh Shafiyur Rahman Al-Mubarakfuri rahimahullah. Wa ba'da intiha'il ma'rakati marra Mus'ab bin Umair al-Abdari bi akhihi Abi Aziz bin Umair alladhi khadha al-ma'rakata ضد المسلمين مر به وأحد الأنصار يشد يده فقال مصعب للأنصار شد يديك به فإن أمه ذات متاع لعلها تفديه منك فقال أبو عزيز لأخيه مصعب أهذه وصاتك بي فقال مصعب إنه أي الأنصار أخي دونك. Setelah selesainya peperangan, Mus'ab bin Umair al-Abdari melewati saudaranya yang bernama Abi Aziz bin Umair yang ikut perang melawan kaum muslimin. Mus'ab melewatinya dan dia dalam keadaan sedang diikat tangannya oleh salah seorang Ansor. Ya. Maka Mus'ab berkata kepada orang Ansor tersebut, ya, kuatkanlah ikatan tangannya, karena ibunya adalah wanita yang banyak harta. Semoga dia memberikan tebusan kepadamu. Maka berkatalah Abu Aziz kepada saudaranya itu Mus'ab, apakah begitu sikapmu sama saya? Sama-sama saudaranya, kandung. Ya. Maka Mus'ab mengatakan, sesungguhnya dia saudaraku. Orang Ansor itu yang dia tunjuk. Ya. Nah, ini fenomena yang sangat menarik, peristiwa yang sangat mengagumkan. Ya. Bagaimana Mus'ab bin Umair
ketika melihat saudaranya diikat, ditangkap, ya, ditawan oleh kaum Ansor. Kaum Ansor orang Madinah. Ya, Mus'ab orang mana? Orang Mekah, Mus'ab bin Umair. Dan dia punya saudara namanya Abu Aziz. Maka melihat peristiwa tersebut, Mus'ab bilang, kasih kencang deh ikatan, kasih kencang. Dan dia katakan, DP mama ini orang kaya. Baik-baik. DP mama orang kaya. Nanti kalau kamu tawan dia akan kamu bawa ke Madinah, pasti DP mama datang. Dan dia pasti menebus DP anak ini. Dan namanya tebusan kan, untuk menebus itu sesuai dengan permintaan orang yang menawar. Ya, kalau kita minta banyak, ya harus dikasih banyak. Ya, sesuai dengan permintaan. Maka Mus'ab bilang, ikat baik-baik ini orang kaya DP mama. Ya. Nanti supaya kalau dia tebus, dapat banyak ente. Ya. Maka heran Abu Aziz nih, kenapa begitu ngana Mus'ab? Kita ini bersaudara. Katanya. Ya. Kenapa kamu suruh ini orang Ansor ikat sama saya? Tahan sama saya? Apa kata Mus'ab? Bukan saudara kita orang. Sampai saudara dia bilang yang Ansor ini sampai saudara. Ya, itu iman. Karena di dalam ayat Allah mengatakan innamal mu'minuna ikhwah. Sungguhnya orang-orang beriman itu bersaudara. Ya. Jadi fenomena keimanannya adalah Mus'ab mampu mengesampingkan hubungan-hubungan yang lain selain hubungan iman. Jadi nomor satu bagi dia adalah hubungan iman. Hubungan iman yang nomor satu. Nah, itu pelajaran bagi kita. Hubungan darah, kalau tidak disertai dengan keimanan, jadi tidak didahulukan dibandingkan hubungan keimanan. Nah, begitulah memang al-wala wal bara istilahnya itu. Al-wala wal bara. Kepada siapa kita berwala dan kepada siapa kita berbara. Al-wala itu artinya loyal. Ya, loyalitas, solidaritas, hubungan kedekatan. Kalau al-bara itu berlepas diri, berlepas tangan, tidak bertanggung jawab. Al-wala wal bara dasar pertamanya adalah keimanan. Maka Mus'ab mengajarkan kepada kita bahwa iman itu jauh di atas derajat hubungan darah. Jadi hubungan iman lebih tinggi daripada hubungan darah. Kecuali kalau darahnya itu sama-sama iman. Nah, itu tentu lebih kuat lagi. Yang paling kuat itu. Sudah darahnya sama, imannya sama. Itu berarti hubungan yang paling kuat. Ya. Seperti yang disebutkan dalam hadis Rasulullah tentang hak tetangga. Ya. Kalau tetangga kita itu saudara kita, kemudian beriman dia, maka dia punya tiga hak. Paling banyak haknya. Hak sesama saudara seiman, hak saudara sedarah, dan hak tetangga. Itu paling tinggi dia punya hubungan dengan kita. Ya. Tapi kalau tidak beriman, tapi saudara, maka haknya berkurang satu. Ya. Hak saudara seimannya hilang. Tinggal hak saudara sedarah dan hak tetangga. Ya. Nah, kalau tetangga kita tidak beriman dan bukan juga saudara sedarah, berarti berkurang lagi haknya. Tinggal satu. Hak sebagai tetangga saja. Jadi hubungan yang paling tinggi itu adalah seiman dan sedarah. Maka Mus'ab bin Umair mempraktekkan itu. Jadi walaupun kita sedarah, tapi dia ini seiman dengan saya. Jadi iman lebih tinggi daripada saudara-saudara. Ya. Ini fenomena keimanan yang terjadi pada perang Badar itu. Ya, jadi Mus'ab mampu mewujudkan perintah Allah Subhanahu wa taala
innamal mu'minuna ikhwah. Ya. Kemudian yang terakhir, walamma umira bi ilqa'i jayfil musyrikin fil qalib wa akhadha Utbah bin Rabi'ah wa ukhidha Utbah bin Rabi'ah fasuhiba ila al-qalib. Nadhara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi wajhi ibnihi Abi Hudzaifah. Fa idza huwa kathayyibin qad taghayyara. Faqala ya Aba Hudzaifah la'allaka qad dakhalaka min sya'ni abika syai'un. Faqala la wallahi ya Rasulullah ma syakaktu fi abi wala masra'ihi walakinnani kuntu a'rifu min abi ra'yan wa hilman wa fadlan fa kuntu arju an yahdiyahu dzalika ila al-islam falamma ra'aitu ma asabahu wa dzakarta ma mata alaihi min al-kufr ba'da alladhi kuntu arju lahu ahzanani dzalika fada'a lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi khairin wa qala lahu khaira. Ya. Kemudian setelah perang itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk menguburkan jasad-jasad orang-orang musyrikin di tempat yang disebut Al-Qalib. Ya. Jadi ditimbun jasadnya itu. Dan ketika mayatnya Utbah bin Rabi'ah diambil, diseret ya, ke dalam lubang yang sudah digali, Rasulullah SAW melihat kepada Abu Hudzaifah. Abu Hudzaifah ini siapa? Anaknya Utbah bin Rabi'ah. Saudaranya Hindun bin Utbah. Yang kemarin kita sebutkan, dia pernah mengatakan ketika Rasulullah SAW melarang membunuh beberapa orang dari pasukan Quraisy, dia sempat protes. Ya. Tapi kemudian dia menyesal dan bertaubat. Ya. Tetapi kata-katanya ketika membantah Rasulullah itu terus menjadi bayang-bayang yang jelek untuk Abu Hudzaifah. Dan penyesalannya tidak bisa dibayar dengan apapun. Dia mengatakan saya punya penyesalan itu cuma satu yang bisa bayar. Kalau saya syahid di jalan Allah. Ya, maka dia sepeninggal Rasulullah SAW, dia ikut di perang apa? Dia ikut di perang apa? Harbur Riddah di Yamamah. Dan dia syahid di situ. Ya, ini Abu Hudzaifah. Maka ketika Rasulullah melihat wajah Abu Hudzaifah, beliau melihat wajah Abu Hudzaifah itu berubah. Ya. Maka Rasulullah berkata, "Hai Abu Hudzaifah, sepertinya ada sesuatu yang mengganggumu. Melihat bapakmu disimpan di situ, dikubur dengan mayat-mayat jenazah kaum musyrikin." Maka dia mengatakan, "Tidak, demi Allah, ya Rasulullah. Ya. Ma syakaktu fi abi wala masra'i." Saya tidak ragu-ragu tentang ayah saya, dan saya pun tidak ragu-ragu tentang kematiannya. Artinya dia mati dalam keadaan kufur. Ya, saya tidak ragu tentang itu. Tapi satu yang saya sayangkan katanya. Ya. Dan ini juga pernah diungkapkan Nabi sebelum terjadinya perang. Ya. Ketika Utbah bin Rabi'ah mengusulkan kepada Abu Jahal untuk kembali saja, tidak usah jadi perang. Ya. Maka Rasulullah mengatakan bahwa kalau orang-orang musyrikin itu ikut pendapatnya Utbah bin Rabi'ah, maka mereka akan beruntung. Ya. Karena kata Nabi SAW, orang yang paling punya
pemikiran yang jauh atau pemikirannya yang paling pas sesuai dengan kondisi ketika itu Utbah bin Rabi'ah itu. Ya. Karena dia mempertimbangkan berbagai macam hal. Ya. Tapi Abu Jahal membantah. Ya. Dan kemudian Abu Hudzaifah pun mengatakan, akan tetapi saya tahu saya punya ayah itu orang yang punya pemikiran yang pemikiran yang bagus sebenarnya. Ya. Dia punya hilm. Ya. Hilm itu hanya orang yang berpikirnya tidak tergesa-gesa. Ya. Berpikirnya jernih, jauh ke depan. Ya. Itulah kelebihannya Utbah bin Rabi'ah. Walaupun dia tidak bisa berkata apa-apa di hadapan Abu Jahal yang menjadi pimpinan tertingginya itu. Ya. Dan saya mengharapkan dengan dengan pikirannya seperti itu, ya, dia mendapatkan hidayah untuk masuk Islam. Saya harapkan begitu katanya. Jadi orang yang masuk Islam itu betul-betul hidayah dari Allah Azza wa Jalla. Secerdas apapun manusia, sebagus apapun pikirannya, kalau dia tidak diberikan petunjuk oleh Allah, maka seperti Utbah jadinya. Ya. Abu Hudzaifah mengatakan, saya tahu saya punya bapak. Dia itu pemikirannya tidak sama dengan tokoh-tokoh Quraisy yang lain. Ya. Tidak sama pemikirannya. Dia masih ada hal-hal yang positif maksudnya. Ya. Ada hal-hal yang positif yang masih bisa diambil dari Utbah itu sebenarnya. Ya, cuma sayang. Ya. Falamma ra'aitu ma asabahu wa dzakarta ma mata alaihi min al-kufr ba'da alladhi kuntu arju lahu ahzanani dzalik. Ya. Maka ketika saya melihat apa yang menimpa ayahku dan engkau telah menyebutkan hai Rasulullah bahwa dia mati dalam keadaan kufur, itulah yang membuat saya sedih. Padahal saya sangat berharap dia masuk Islam. Ya, jadi Abu Hudzaifah itu sangat berharap ayahnya Utbah bin Rabi'ah masuk Islam. Karena dia lihat dari sisi akalnya itu. Ya. Dari sisi kecerdasan akalnya. Yang tidak sama dengan tokoh-tokoh Quraisy yang lain. Ya. Tapi begitulah hidayah. Ya. Tidak bisa disetting oleh manusia. Itu hak Allah Azza wa Jalla. Karena Allah sudah berfirman, innaka la tahdi man ahbabta, walakinallaha yahdi man yasha. Ya. Sama seperti Abu Thalib. Abu Thalib orang cerdas. Ya. Dan bahkan bukan cuma cerdas. Dia membantu Nabi, memelihara Nabi. Bahkan melindungi Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam banyak peristiwa. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisa selamat dari amukan orang-orang Quraisy. Ya, karena dilindungi oleh Abu Thalib. Ya. Maka Rasulullah pun berharap sama seperti Abu Hudzaifah berharap untuk ayahnya. Rasulullah berharap Abu Thalib masuk Islam. Sebagaimana Abu Hudzaifah berharap ayahnya Utbah masuk Islam. Tapi itulah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan Allah sudah menyebutkan hal tersebut. Bahwa hidayah itu sangat berharga. Maka ketika kita mendapatkan hidayah, harus kita jaga sebaik-baiknya. Ya. Tidak boleh kita abaikan, tidak boleh kita lalai. Harus kita lihat terus. Kita pantau terus diri kita. Kita pantau terus kita punya hidayah yang ada dalam hati. Jangan sampai dia terkikis. Apalagi sampai habis. Na'udzubillahi min dzalik. Karena banyak orang yang ketika mendapatkan hidayah kemudian dia tidak pelihara. Ya. Dia kembali ke masa lalunya. Bahkan cenderung lebih jelek. Waliyadzubillah. Orang yang dapat hidayah kemudian dia tidak pelihara dan kembali ke masa lalunya, dia bisa menjadi lebih jelek dari masa lalunya itu. Dan itu sudah banyak terjadi. Ya. Sudah banyak terjadi. Waliyadzubillah. Makanya hidayah ini ya, selalu kita mohonkan kepada Allah dalam setiap salat kita. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdina terus. Ya.
17 kali minimal kita ucapkan kata ihdina itu. Ya. Kepada Allah Subhanahu wa taala kita bermohon supaya kita tetap diberikan petunjuk. Petunjuk di atas petunjuk. Nurun ala nur. Ya. Kalau kita sudah mendapatkan cahaya iman, cahaya hidayah, kita minta lagi tambahan cahayanya supaya cahayanya terus bertambah besar. Nurun ala nur. Yahdillahu li nurihi man yasha. Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kepada cahaya itu orang-orang yang Dia kehendaki. Kalau kita sudah diberikan keputusan oleh Allah, diberikan hidayah, maka kita harus minta kepada Allah supaya cahaya kita, hidayah yang kita dapatkan itu setiap hari semakin bertambah, semakin bertambah besar. Cahayanya makin terang. Ya, nyalanya semakin terang, membuat hati kita semakin lapang menerima syariat Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah min rawa'il iman, ya, hal-hal yang menakjubkan atau fenomena-fenomena keimanan yang menakjubkan yang terjadi pada peristiwa perang Badar. Di antaranya disebutkan di sini ada 9. Ya. Selanjutnya, poin selanjutnya beliau mengatakan qatla al-fariqain. Ya, jumlah korban dari dua pasukan. Intahatil ma'rakatu bihazimatin sahiqatin bin nisbatil musyrikin. Wa bifathin mubinin bin nisbati lil muslimin. Wa qad istushhida minal muslimin fi hadhil ma'rakati 14 rajulan. 6 minal muhajirin wa 8 minal ansar. Ammal musyrikun faqad lahiqathum khasairu qadihah. Qutila minhum 70 wa usira 70 wa amatuhum al-qadatu waz-zu'ama was-sanadid. Walamma inqadat al-harbu aqbala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatta waqafa 'ala al-qatla faqala bi'sal 'ashiratu kuntum li nabiyyikum kadzdzabtumuni wa saddaqani an-nas wa khadhaltumuni wa nasarani an-nas wa akhrajtumuni wa awani an-nas thumma amara bihim fasuhibu ila qalibin min qalbi Badr. Ya. Pertempuran pun selesai dengan kekalahan yang sangat-sangat mengecewakan bagi orang-orang musyrikin. Ya. Kekalahan yang telak. Ya. Karena dari sisi jumlah mereka lebih banyak, 3 kali lipat. Ya, 1000 lawan berapa orang? Lawan 100 orang. Ya. Lawan 300 orang. 313. Jadi 3 kali lipatnya. Kemudian dari sisi kavaleri mereka lebih banyak kudanya. Dari sisi persenjataan mereka lebih banyak persenjataannya. Lebih lengkap. Ya. Dari tombak, panah, pedang dan seterusnya dan seterusnya. Ya. Dari sisi perbekalan, akomodasi mereka lebih banyak. Dan kaum muslimin secara kasat mata di atas kertas kalah. Kalah jumlah, kalah perbekalan, kalah kendaraan, kalah peralatan perang. Semuanya kalah dari sisi yang zahir. Tapi Allah Subhanahu wa taala membantu. Ya. Dan itulah yang kita sudah sebutkan. Maka melihat fakta-fakta tersebut, kaum musyrikin mendapatkan kekalahan yang sangat merugikan. Ya, mereka rugi besar. Sedangkan bagi orang kaum muslimin, wa bi fathin mubin bin nisbatil muslimin. Ya, tapi kemenangan yang gilang gemilang bagi kaum muslimin. Dan syahid dari kaum muslimin itu 14 orang. Ya. Termasuk siapa? Yang kita sebutkan lalu Abu Ubaidah. Ya. Abu Ubaidah bin
bin Harith, ya, yang walaupun beliau meninggal tidak di Medan, tapi meninggal di perjalanan pulang. Ya. 14 orang. 6 orang dari kaum Muhajirin, 8 orang dari kaum Ansor. Ya. 6 orang kaum Muhajirin, 8 orang kaum Ansor. Ya. Karena kaum Ansor memang lebih banyak jumlahnya. Pada perang Badar itu, jumlah kaum Ansor lebih banyak daripada kaum Muhajirin. Maka mereka meninggal pun lebih banyak. Jadi ada 14 orang. Sedangkan di pihak kaum musyrikin, mereka mendapatkan kerugian yang sangat besar, di mana meninggal atau tewas dari pasukannya itu 70 orang. 70 orang dan ditawan 70 orang. Dan sebagian besarnya adalah para panglima, ya, para komandannya, pemimpin-pemimpinnya, ya, dan tokoh-tokohnya. Jadi sebagian besar termasuk Abu Jahal, ya, termasuk Abu Jahal, Utbah bin Rabi'ah, Syaibah bin Rabi'ah, ya. Itu tokoh-tokoh semua itu, sehingga mereka kehilangan 70 tokoh mati, tewas, dan 70 tokoh yang disandera, yang ditawan. Ya. Dan ketika Rasulullah SAW menginspeksi pasukan setelah peperangan tersebut, ya, beliau berdiri di hadapan jasad-jasad orang yang sudah tewas di medan itu. Beliau mengatakan, bi'sal ashiratu kuntum linabiyyikum. Ya. Bi'sal ashirah. Kalian adalah keluarga terburuk untuk Nabi kalian. Ya. Nabi masih mengatakan ashirah, karena memang keluarganya. Ya. Orang Quraisy itu keluarga Nabi. Ya. Karena punya hubungan darah semuanya dengan Nabi. Mau Utbah, mau Abu Jahal, mau semuanya, semua keturunan Quraisy. Ya. Karena Quraisy itu kan nama kakek Nabi yang ke berapa itu? Namanya Quraisy. Jadi dari keturunan itulah orang-orang Quraisy itu semua. Jadi satu keturunan semua. Ya, satu keturunan. Makanya Nabi bilang, kalian adalah seburuk-buruk keluarga untuk Nabi. Ya. Kalau kalian beriman, mungkin kalian menjadi keluarga yang paling baik. Ya. Tapi kalian kafir, ingkar, maka kalian menjadi keluarga yang paling buruk. Kadzabtumuni wa saddaqani an-nas. Ya. Kalian mendustakan saya, sedangkan orang lain membenarkan saya. Maksudnya kaum Ansor. Ya. Jadi kaum Ansor itu lebih beruntung daripada kalian. Karena mereka beriman, kalian tidak beriman. Seharusnya yang lebih beruntung itu kalian. Ya. Kalau kalian beriman, kalianlah yang paling beruntung. Ya. Makanya keluarga Nabi yang beriman itu, mereka punya kelebihan memang. Kelebihan pertama adalah keimanannya. Kelebihan yang kedua adalah hubungannya dengan Nabi. Keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam punya hubungan silaturahim, punya hubungan rahim. Makanya ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat, ketika musyawarah menunjukkan ketika musyawarah untuk memilih pengganti Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai pemimpin kaum muslimin, ya, orang-orang Ansar setelah musyawarah berdebat panjang lebar, beliau mengatakan apa katanya itu, al umara'u minkum Quraisy, ya, wal khulafa'u minna. Pemimpin-pemimpin itu dari kelompok kalian, dari orang-orang musyrik, orang-orang Quraisy. Ya. Dan khulafa, ya, orang-orang yang menjadi pembantu itu kami. Ya. Jadi orang Quraisy yang diberikan kepemimpinannya. Ya. Karena mereka punya
Keistimewaan dua itu, keimanan dan kekerabatan dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Abu Bakar itu kerabatnya Nabi, baik dari sisi silsilah keturunan, apalagi ditambah dengan hubungan perkawinan. Jadi dua yang dikumpulkan oleh Abu Bakar Siddiq hubungannya dengan Nabi, pertama silsilah keturunan yang sama, kemudian yang kedua ada hubungan musaharah, hubungan perkawinan. Dan tentunya yang pertama adalah hubungan keimanan. Jadi berbagai macam keistimewaan yang dimiliki oleh Abu Bakar Siddiq sehingga kaum muslimin sepakat mengangkat beliau menjadi pemimpin kaum muslimin setelah Nabi wafat. Ya. Kadzabtumuni wa saddaqani an-nas wa khadzaltumuni wa nasarani an-nas. Ya. Kalian menghinakan aku sedangkan orang lain membantu aku, ya, menolong aku. Wa akhrajtumuni wa awani an-nas. Kalian mengusirku sementara orang lain menampungku. Ya. Orang Ansor. Ya, walaupun orang Ansor juga masih ada kerabat dengan Nabi, tapi dari pihak ibu. Ya, dari pihak ibu dan dari pihak nenek. Ya. Karena neneknya Nabi, istrinya siapa? Istrinya Hashim. Istrinya Hashim. Ya, istrinya Hashim. Hashim itu buyutnya Nabi. Ya. Istrinya Hashim itu orang Madinah. Orang Madinah. Ya, kemudian ibunya Nabi juga orang Madinah. Dari Bani Najjar. Ya. Jadi Nabi SAW punya hubungan dengan orang Ansar. Dari Bani Najjar itu hubungan dari ibu. Ya, tapi dalam Islam kita mengenal hubungan itu melalui jalur ayah. Sistemnya sistem patrilineal. Ya. Sistem keturunan dari pihak ayah. Maka dari pihak ibu walaupun masih ada hubungan itu tidak dijadikan sebagai hubungan yang utama. Ya. Jadi dalam tanda kutip dianggap orang lain lah. Ya. Dianggap orang lain karena hubungan dari ibu. Ya. Karena beberapa tokoh itu kan tokoh Bani Najjar juga yang menampung Nabi di Madinah itu. Dan ketika sampai di Madinah kan Nabi singgah di perkampungannya Bani Najjar. Ya. Karena di situ beliau mengatakan khal, ya, pamanku dari pihak ibu. Ya, tapi dibandingkan dengan Quraisy, tentu hubungannya lebih dekat karena melalui jalur ayah. Ya, makanya beliau mengatakan, kalian menghinakan saya, orang lain yang menolong. Kalian mengusir saya, sementara orang lain menampung saya. Ya. Tsumma amara bihim fasuhibu ila qalibin min qalbi. Ya. Kemudian Rasulullah SAW menyuruh pasukannya untuk menguburkan jenazah-jenazah kaum kafir Quraisy itu. Ya. Di Qalib min qalbi Badar. Di suatu lembah dari lembah-lembah yang ada di dekat medan perang pertempuran di Badar. Wa Abi Talha anna Nabi sallallahu alaihi wasallam amara yaum Badr bi 24 rajulan min sanadidi Quraisy faqudhifu fi tuwa min atwa'i Badr khabithin mukhabbath. Wa kana idza dhahara ala qaumin aqama bil arsati 3 layalin. Falamma kana bi Badr al-yawm al-thalith amara bi rahilatihi fashadda 'alayha rahlahu thumma masha wa atba'ahu ashabuhu hatta qama ala shifatir ruka faja'ala yunadihim bi asma'ihim wa asma'i abaihim ya fulan bin fulan ya fulan bin fulan ayusrukum annakum ata'tumullaha wa rasulah fa inna qad wajadna ma wa'adna rabbuna haqqan fal wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqan faqala Umar ya Rasulullah ma takallama min ajsadin la arwaha laha. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam walladzi nafsi Muhammad biyadi ma antum bi asma' lima aqulu minhum. Wa fi riwayah ma antum bi asma' minhum
walakin la yujibun. Dari Abi Talhah bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ya memerintahkan pada hari Badar atau pada peristiwa perang Badar bi arba'atin wa isyrina rajulan min sanadidi Quraisy. Ya. Beliau memerintahkan untuk melemparkan 24 jenazah tokoh-tokoh Quraisy. Ya. Faqudhifu min tuwa fi tuwa min atwa Badr. Ya. Maka mereka pun dilemparkan ke suatu lembah di antara lembah-lembah yang ada di kota Badr. Ya. Wa kana idza dhahara ala qaumin aqama bil ursati thalath layalin. Falamma kana bi Badr al-yawm ats-tsalits amara bi rahilah. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila beliau menang pada satu kaum, ya, menang melawan satu kaum, ya, aqama bil arsah thalath layalin. Ya, beliau tinggal di situ di tempat di pasukan itu paling minimal 3 malam. Ya, untuk mengatur apa semuanya. Ya, menyelesaikan apa semua. Pada saat perang Badar terjadi pada hari yang ketiga, ya, beliau memerintahkan untuk mengambil kudanya, ya. Kemudian beliau berjalan dan diikuti oleh para sahabat. Kemudian beliau berdiri di pinggir tempat orang-orang kafir Quraisy yang sudah dikuburkan itu. Ya, yang lubang yang tempat mereka dilemparkan. Maka Rasulullah SAW memanggil satu persatu orang-orang yang sudah mati itu. Ya, dan menyebutkan namanya. Hai fulan bin fulan, hai fulan bin fulan. Dan semuanya disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau mengatakan, "Ayusurukum annakum ata'tumullaha wa rasuluh. Fa inna qad wajadna ma wa'adana rabbuna haqqan. Fa hal wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqan?" Ya. Apa katanya? Beliau mengatakan, "Ayusurukum annakum ata'tumullaha wa rasul." Andaikan kalian taat pada Allah dan Rasulnya, maka kalian akan berbahagia. Kalian akan gembira sekarang. Ya. Dan kami telah menemukan atau mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Rabb kami kepada kami. Ya, mendapatkan kemenangan. Maka apakah kalian mendapatkan apa yang telah dijanjikan oleh Allah kepada kalian? Ini ada dalam Al-Quran. Apa ayatnya ini? Apa ayatnya? Wajadna ma wa'adana rabbuna haqqan. Fahal wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqan? Qalu na'am. Fa'adzana mu'adzinun bainahum al-la'natullahi 'alal zalimin. Ya. Ya, Rasulullah mengatakan kami sudah dapatkan apa yang dijanjikan oleh Allah kepada kami. Sekarang kami mendapatkan kemenangan. Ya. Walaupun sekian lama kami menderita, tapi kami yakin ya, tentang pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Dan kami sudah menemukannya sekarang. Dan ternyata pertolongan Allah itu nyata, hak. Ya, hak. Karena dari sisi hitungan manusia, tidak mungkin Rasulullah menang dengan pasukan yang seperti itu. Ya. Tapi Allah membenarkan janjinya. Tidak menyelesaikan janjinya. Maka apakah kalian dapatkan juga apa yang dijanjikan oleh Allah? Ya. Maka berkatalah Umar, hai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana mungkin engkau berbicara dengan orang yang dengan jasad yang tidak ada ruhnya? Ya, jasad yang tidak ada ruhnya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, demi zat yang jiwa Muhammad ada di tangannya, atau demi Allah Subhanahu wa taala, ma antum bi asma'a lima aqulu minhum. Ya. Kalian tidak lebih mendengar kata-kataku daripada mereka. Ya, artinya apa yang saya katakan ini semuanya mereka dengar juga. Dan bahkan mereka lebih jelas mendengarnya daripada kalian. Ya. Wa fi riwayah ma antum bi asma' minhum walakin la yujibun. Ya. Apa yang saya ucapkan itu mereka pasti dengar.
Dan bahkan pendengaran mereka lebih jelas daripada pendengaran kalian. Tapi mereka tidak bisa menjawab. Karena sudah meninggal. Ya. Berdasarkan hadis Nabi yang lain juga, bahwa orang yang sudah meninggal itu, kalau dia sudah dikubur, ya, dia masih mendengar suara sendal keluarganya yang meninggalkan kuburannya. Ya. Jadi orang yang sudah meninggal masih mendengar suara kita yang masih hidup. Tapi mereka tidak bisa menjawab. Ya. Atau tidak bisa menjawab kata-kata kita. Berdialog tidak bisa. Tapi mereka dengar. Ya. Kayak kata Nabi SAW, mereka dengar apa yang saya katakan. Tapi mereka tidak bisa menjawab. Nah, ini peristiwa-peristiwa yang terjadi pada peristiwa perang Badar itu, dan jumlah jumlah orang yang meninggal atau korban dari pihak kaum muslimin dan pihak orang-orang Quraisy. Dan orang Quraisy mendapatkan kekalahan yang sangat besar, kerugian yang sangat besar. Karena yang meninggal di antara mereka adalah tokoh-tokohnya. Sedangkan yang meninggal dari kaum muslimin adalah prajurit. Artinya prajurit biasa. Ya. Tokoh-tokohnya tidak ada yang meninggal. Rasulullah masih hidup. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali masih hidup. Kemudian siapa lagi? Hamzah masih hidup. Ya. Tokoh-tokoh dari Madinah juga masih hidup semua. Ya. Jadi yang meninggal itu prajurit. Ya, prajurit biasa. Ya. Sementara di pihak orang Quraisy yang meninggal pemimpin-pemimpinnya semua. Ya. Nah, itu kerugiannya itu lebih besar. Satu orang pemimpin ruginya mungkin bisa dibanding sama dengan 1000 prajurit biasa. Ya. Karena untuk mengkader seorang pemimpin kan tidak mudah. Ya. Mengkader pemimpin tidak mudah. Butuh waktu yang sangat lama supaya orang bisa menjadi pemimpin. Ya. Sama dengan tentara di masa modern juga. Kalau menjadi jenderal itu lama. Ya. Ada orang yang jadi jenderal beberapa tahun sudah pensiun. Ya. Begitu kan? Di negara kita. Orang yang sudah jadi jenderal bintang 4 itu berarti sudah ke pensiun dia. Tidak ada jenderal yang usia 20 tahun dapat jenderal. Tidak ada. Ya. Jenderal itu di atas 50 tahun semua. Di atas 50 tahun. Makanya panglima itu, panglima tertinggi kita, paling dia menjabat sebagai panglima 2 tahun. 3 tahun itu sudah lama sekali. Karena apa? Karena memang untuk sampai di tingkat itu butuh waktu yang sangat lama. Dengan berbagai macam pengalaman, pendidikan, dan seterusnya. Ya, jadi kalau panglima meninggal satu, itu sama dengan prajurit hilang semuanya. Ya. Nah, begitu juga orang Quraisy. Apalagi yang meninggal 70 tokohnya. Ya, 70 tokohnya. 70 dia punya pemimpin. Hilang. Jadi kerugiannya sangat besar. Nah, itulah gambaran yang disebutkan dalam kitab ini tentang kisah perang Badar. Ya. Insyaallah kita lanjutkan pekan depan kalau sudah salat Isya. Ya, semoga kita bisa mengambil hikmah mulai dari tadi fenomena keimanan, kemudian janji Allah kepada orang-orang yang beriman yang diyakini oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan itu pula yang kita yakini bahwa janji Allah itu pasti akan dia tepati. Ya. Walaupun waktunya tidak bisa ditentukan oleh manusia. Ya. Tapi sudah diketahui waktunya oleh Allah. Allah sudah tahu waktunya. Kapan dia memberikan kita kemenangan itu Allah sudah tahu. Ya. Cuma kita memang tidak mengetahui yang gaib. Ya. Maka kita harus bersabar, terus berdoa kepada Allah, dan terus menjaga keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, saya kira ini saja apa yang bisa kita sampaikan. Kita insyaallah lanjutkan pekan depan. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.